Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah baik semua. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas asal mula minuman Fanta. Saya kira teman-teman akan menemui banyak manfaat dari tayangan ini. Teman-teman pasti tahu dong Fanta, temannya Coca-Cola, karena ia selalu dijual bersebelahan atau dalam satu kulkas yang sama. Coba deh perhatiin di Indomaret atau KFC, Coca-Cola, Fanta, Sprite selalu dijual bersama. Produsennya pun sama, Coca-Cola Company. Lalu kemudian timbul pertanyaan, lah Fanta yang merah kenapa kok nggak disebut Coca-Cola rasa stroberi aja sih? Yang hijau disebut Coca-Cola rasa apel, kan lebih mudah. Kenapa kok pakai merek sendiri, Fanta? Alasannya apa sih? Terus ceritanya bagaimana itu berdirinya Fanta? Apa hubungannya dia dengan Coca-Cola? Nah, daripada penasaran, mari kita simak bersama ceritanya. Tapi sebelum melanjutkan, yuk bagi kalian yang belum subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng tanda notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan update video terbaruku. Follow juga Instagramku ya di @inihajarwin. Pada tahun 1929, Max Keith, seorang pengusaha asal Jerman, membuka pabrik Coca-Cola minuman yang berasal dari Amerika ke negaranya. Beberapa tahun setelah bekerja keras memperkenalkan Coca-Cola, minuman itu akhirnya diterima oleh masyarakat dan sangat laris manis. Max Keith membangun semua pabrik produksi Coca-Colanya di Jerman, mulai dari pembuatan produk minumannya itu sendiri, lalu botolnya, bahkan sampai ke tutupnya, ia buat semuanya di Jerman. Ya, sebagai informasi ya, untuk produk Coca-Cola sendiri, jika ia berdiri di suatu negara, biasanya untuk botol okelah diproduksi di tempat negara tersebut berada. Tapi untuk minumannya, biasanya masih diimpor dari Amerika. Nah, Max Keith ini sangat piawai menjual produk Coca-Colanya. Ia menyebar tenaga sales di seluruh penjuru kota besar yang ada di Jerman, lalu menyebar pamflet, poster, pengumuman, hingga seluruh orang di Jerman tahu apa itu minuman Coca-Cola. Nah, lewat upaya marketing yang gencar itu, Max Keith mendapatkan respon yang positif. Sebelum aku melanjutkan videonya, aku mau menyampaikan informasi dulu nih teman-teman. Tadi kan Max Keith, pendiri Fanta, untuk memperkenalkan produknya ia menyebar pamflet, poster ke seluruh penjuru kota kan? Itu cara yang efektif sih waktu itu. Tapi kalau mau dilakukan sekarang, waduh, pasti bakalan repot sekali. Karena butuh banyak sekali tenaga kerja, biaya yang tinggi, dan memakan banyak sekali waktu. Nah, daripada repot-repot, yuk bagi teman-teman yang memiliki usaha, bisa melakukan promosi yang mudah dan lebih cepat dengan menggunakan website dari Niaga Hoster. Website teman-teman yang berisi informasi produk, alamat usaha, daftar testimoni pembeli, dan informasi penting lainnya, nantinya bakalan lebih informatif saat di-share di media sosial atau WhatsApp dan aplikasi internet lainnya. Jika teman-teman juga jualan di marketplace, memiliki website bakal membuat usaha teman-teman menjadi lebih meyakinkan. Orang-orang jadi tidak ragu saat akan membeli. Wah, menarik sekali sih mas. Tapi bikin website pasti bakalan susah ya. Tenang, zaman sekarang semua serba praktis kok. Teman-teman langsung aja kunjungi webnya Niaga Hoster, karena di sana ada informasi layanan yang tepat bagi teman-teman jika ingin memiliki website biar usaha toko online-nya lebih meyakinkan. Pokoknya jangan sampai deh ada orang yang sudah tahu produk kita, lihat, suka, tapi saat akan membeli, mereka mencari informasi lebih lanjut, nyari website kita, nggak ada. Sayang sekali kan? Padahal salah satu kunci sukses jualan online, selain usaha kita mudah ditemukan di internet, juga bisa memberikan informasi yang jelas tentang produk kita. So, yuk bikin website di Niaga Hoster dan manfaatkan promo unlimited hosting diskon up to 75% gratis domain, serta tambahan diskon 10% dengan menggunakan kupon Hajarwin. Linknya tak taruh di kolom deskripsi ya. Lanjut lagi ke ceritanya. Dia berhasil membuat orang Jerman yang biasanya sangat suka minum alkohol, jadi suka minuman soda. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, tapi tentu saja ada banyak faktor lainnya sih. Seperti yang pertama, bahwa Max Keith masuk pada saat yang tepat. Dia membuka pabrik dan mempekerjakan tenaga kerja saat Jerman mengalami depresi ekonomi sehingga harganya murah. Lalu saat ekonomi Jerman membaik pada tahun 1933, orang-orang sudah memiliki uang,
Sementara Coca-Cola sudah dikenal dan tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Faktor lainnya kenapa Coca-Cola laris saat itu adalah sebab ditemukannya kulkas. Ya, sebagai informasi, kulkas ditemukan pada tahun-tahun itu. Orang-orang Jerman banyak membelinya, dan teman-teman tahu sendiri kan, kalau minum Coca-Cola yang dingin itu, nikmatnya sangat menakjubkan kan? Apalagi kalau habis makan pedes, kayak geprek. Tapi Jerman kan nggak ada geprek ya. Ya burger lah, burger yang pedes gitu. Burger cocol sambal lombok setan. Terus minumnya Coca-Cola dingin. Seger banget itu pastinya. Max Kate senang Coca-Cola laris di negaranya. Tapi sejujurnya dia khawatir, karena Coca-Cola asalnya dari Amerika kan. Sementara saat itu, Jerman sedang berperang melawan Amerika. Jadinya dia sangat hati-hati sekali saat mengiklankan produk Coca-Cola. Dia tidak ingin orang tahu kalau Coca-Cola itu produknya Amerika. Sehingga dia mengatakan bahwa Coca-Cola ini dibuat semuanya di Jerman loh. Kalaupun ada yang tahu bahwa Coca-Cola itu merek Amerika, Max Kate akan menjawab bahwa ia hanya meminjam nama mereknya saja. Tapi semua bahan mulai dari botol, racikan minumannya, dan lain-lain 100% dibuat di Jerman. Ya tentu saja Max Kate tidak jujur ya, meskipun benar sih ya, bahwa hampir semuanya dibuat di Jerman. Namun ada beberapa bahan yang masih diimpor dari Amerika. Minuman Coca-Cola sendiri sebenarnya terbuat dari 9 komposisi rahasia, di mana Max Kate sudah mengetahui 7 bahan dan cara meracik komposisi rahasia itu. Tapi yang 2 komposisi lainnya masih dirahasiakan dan mesti dipasok langsung dari Amerika. Jadi Coca-Cola itu kayak pinter juga ya, badannya dilepas tapi buntutnya masih dipegang. Pada tahun 1936, Olimpiade diselenggarakan di ibu kota Jerman, Berlin. Momen itu menjadi berkah bagi Max Kate karena selain Jerman berhasil menjadi juaranya, Coca-Cola yang saat itu ikut mensponsori laris manis terjual banyak sekali. Penjualan Coca-Cola tahun itu mencapai rekor hingga menembus 1 juta botol. Beberapa tahun kemudian ada sebuah kabar yang tidak menggembirakan. Jerman berencana menghentikan semua kegiatan impor barangnya, yang artinya Max Kate tidak lagi bisa mendapatkan 2 komposisi rahasia Coca-Cola dari Amerika. Max Kate tentunya pusing kan? Waduh lah, ini terus gimana ini? Kalau mau menyelundupkan jelas tidak bisa. Kalaupun bisa, ia tidak berani, karena kalau ketahuan, ia bisa langsung dihukum mati. Ia pun bersama tenaga ahli rasa dari perusahaannya mencoba membuat 2 komposisi rahasia dari Amerika itu. Ia otak-atik, dicoba, diracik, diramu, dicampur-campur. Ya pokoknya segala macam usaha lah untuk mencari 2 komposisi itu. Tapi kok susah sekali ya. Rasa minumannya tidak bisa seperti yang biasanya. Keadaan menjadi lebih buruk lagi manakala pasokan bahan baku untuk 7 komposisi yang biasa ia buat malah tidak tersedia. Bahan-bahan itu diambil oleh Jerman sebagai bahan untuk persediaan medis rumah sakit karena saat itu banyak sekali jatuh korban akibat perang. Max Kate jadi makin pusing. Yang 2 komposisi belum ketemu, yang komposisi 7 bahan lainnya malah stoknya nggak ada. Nah terus ini gimana? Waduh, Max Kate tambah bingung jadinya. Ia harus bisa menemukan produk lainnya atau perusahaannya pasti bakalan bangkrut. Max Kate bersama tenaga ahli rasanya itu lalu mencoba menciptakan minuman yang benar-benar berbeda dari Coca-Cola yang biasa ia produksi. Karena ia itu udah kayak mentok gitu. Mau mencoba bagaimanapun, resep Coca-Cola itu kayaknya susah untuk ia buat. Dan juga waktu itu mencari bahan baku itu sangat susah sekali. Akhirnya setelah ditimbang-timbang, Max Kate pun terpaksa mengumpulkan sisa-sisa bahan dari produksi makanan lain. Seperti sisa serat apel dari produksi minuman sari apel. Ada juga bahan semacam zat cair yang tersisa dari susu yang dibuat untuk bahan baku keju. Dan bahan-bahan lain yang bisa ia gunakan. Ia juga mencoba menambah air dari perasan buah seperti apel, anggur, lemon, dan buah jeruk. Tapi setelah diuji coba selama beberapa hari, hasilnya sangat mengecewakan. Sudah warnanya tidak menarik, rasanya aneh lagi. Waktu diminum, rasanya apa ini? Tapi Max Kate tidak mau menyerah. Ia mencoba lagi dan lagi, mengganti bahan baku dan mencari bahan lainnya yang bisa ia gunakan untuk minumannya. Pokoknya ia menolak untuk menyerah lah. Pada akhirnya setelah serangkaian percobaan, rasa minuman itu menjadi enak. Ya berbeda sih ya dengan Coca-Cola, tapi ya masih enak lah. Max Kate meminumnya.
rasanya segar. Enak juga. Pada tahun 1940, pabrik Maxkate pun mulai beroperasi. Tapi tentu saja yang diproduksi bukan minuman bermerek Coca-Cola ya. Nah, saat itu ada yang menarik nih teman-teman. Kejadian yang melatar belakangi ditemukannya nama Fanta. Jadi Maxkate saat itu kebingungan kan. Ini minumannya sudah jadi tapi mau tak namai apa ya? Karena nggak nemu juga, ia pun meminta kepada tenaga salesnya untuk memberikan usulan nama berdasarkan imajinasi mereka. Imajinasi dalam bahasa Jerman adalah fantasi. Lalu salah seorang salesnya mengatakan, "Baik pak, dinamai fantasi saja." "Maksudku," kata Maxkate, "ini minuman itu dinamai sesuai fantasi kalian. Namanya apa gitu loh." Iya pak," kata salah seorang salesnya, "namanya fantasi." Loh. Kamu ini bagaimana sih? Kamu tuh mudeng tidak maksudku? Maxkate jadi agak marah kan? Ya agak jengkel juga. Tenaga salesnya ini dimintai nyari nama berdasarkan fantasinya. Kok malah bilang fantasi? Ini maksudnya apa sih? Dia mudeng apa enggak sih maksudku? Maxkate menggerutu. Lalu tenaga sales tadi mengatakan, "Iya pak, maksudku nama minuman itu fantasi saja." Loh, iya ya. Nama fantasi terdengar menarik juga ya. Seketika itu Maxkate tidak lagi marah. Karena nama fantasi itu ternyata yang dimaksud oleh tenaga sales tadi sebagai nama minumannya. Ia baru mudeng. Ternyata ia sendiri yang kurang memahami. Akhirnya nama fantasi dipilih menjadi nama merek minuman baru itu. Yang untuk lebih singkatnya, nama fantasi disingkat menjadi Fanta. Kemudian produk pun diluncurkan. Dan Maxkate karena memang sudah lama berkecimpung dalam dunia perminuman, ia tahu jalur pemasarannya, paham bahasa iklannya, sangat mengerti bagaimana menjualnya. Fanta pun sukses diterima oleh masyarakat, laris di mana-mana, ya karena mungkin orang sudah merindukan Coca-Cola, tetapi karena Coca-Cola tidak ada, ini ada penggantinya dan rasanya juga, ya boleh dibilang cukup sama-sama enak lah ya. Akhirnya orang-orang pun tetap mau membeli Fanta. Penjualan Fanta terus mengalami kenaikan. Bahkan pada tahun 1943, Maxkate bisa menjual Fanta sebanyak 3 juta botol, bahkan jauh lebih banyak daripada saat ia menjual Coca-Cola. Untuk kegigihan, semangat pantang menyerah, tidak mau berhenti berusaha menciptakan rasa, Maxkate pun diangkat menjadi presiden Coca-Cola Eropa. Kemudian minuman Fanta disempurnakan rasanya, lalu pada tahun 1955, ia mulai dijual ke seluruh penjuru dunia. Sejak itu, Fanta menjadi salah satu penjualan minuman Coca-Cola yang paling diminati dan paling laris. Dari Fanta kita bisa belajar bahwa minuman yang enak, nikmat, yang laris sekarang ini, ia lahir dari perjuangan yang pahit dan sangat berat. Tantangannya luar biasa, jalannya begitu terjal. Mungkin terdengar sebagai misi yang mustahil untuk bisa berhasil. Tapi berkat kerja keras, gigih dari seorang Maxkate, Fanta membuktikan bahwa ia bisa terlahir, bertahan dan populer, bahkan hingga sampai saat ini. Ya, demikian cerita tentang asal-usul Fanta yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan bermanfaat ya. Klik like jika kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih.